Keluarga nyuwun sakinah mawaddah warahmah sing rada greges enggal dangan sing dadah utang dan lunas nggih momen sing saya-saya hitungane amin. Jadi keparang matur sepidah mateng Ketua Pimpinan Ranting Muhammadiyah Balai Catur Bapak Imam Sudiman, Ketua Takmir Masjid Al-Iman, dan juga ketua-ketua takmir masjid-masjid yang lain juga di para bini sepuh, para alim ulama, sedang berkemauan mugi pepanggihan kita sakit pikantuk berkah saking Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Insya Allah mereka yang hadir ya, insya Allah ini orang-orang terpilih. Amin. Sing pertama Jawa gitu. Allahumma sayyiban nafi'ah ya. Mudah-mudahan bermanfaat hujannya. Godaan ini kata. Nek Jawa ini ono. Jadi nonton sing milih nonton bal-balan gitu. Niki jare ya do pengen mau ya. Ya ono sing do nilih-nilih wis skore piro ya kan. Ini ora ngomong-ngomong gitu. Iki jare wonten sing wong plomon iki pengen jare. Nah, tapi kita semuanya dikumpulkan di sini alhamdulillah untuk memakmurkan rumah-rumah Allah. Jadi ini orang-orang pilihan insyaallah. Nah, maka kita bersyukur mudah-mudahan ikhtiar kita ini ya mendapatkan ridho dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada sanak keluarga, para sahabat dan para pengikutnya. Ini alhamdulillah kalau ketemu konco SMP Luru, ketemu konco sinau tentang digital marketing ini, tentang dosen jualan. Terus nonton beberapa sing nopo kita kenal kan rada paling sithik wis putih rambutnya gitu. Nah, alhamdulillah ini karena apa? Semuanya karena rencananya Allah yang kita bisa dipertemukan. Saat ini saya sedang mulai kan diputar video ini gitu still. Dan boten ngantuk wonten nggih. Bismillah. Ini pas nyambung. Ampun. Yang video sudah saya suaranya enggak keluar sini ya. Baik Kang sampun nate mriko sampun ngertos pilih ada yang belum nate sana nih. Ya. Jadi kalau bulan Ramadan alhamdulillah kita setiap tahun kita tambah. Terakhir kemarin sudah 3.500 piring setiap hari kita sediakan untuk buka puasa. Jadi begitu kayak wong ewuh ya setan ya. Nah, yang masak juga ibu-ibu Dasawisma ya, tiap RT. Jadi hari pertama RT pinten, hari kedua RT berapa, hari ketiga RT berapa ya. Semuanya dilibatkan. Jangan sampai ada yang merasa ditinggal oleh masjid nopo ora kandu istilahnya. Ini video pas pakai dus karena waktu Covid ya. Yang setelah ini kita pakai piring lagi. Dan terus saat ini sampun
Kampung Ramadan Jolokarya yang ke-20 terakhir kemarin. Besok insya Allah yang ke-21. Nah ini pas yang dokumentasi waktu COVID ya, yang pas. Jadi COVID tetap buka waktu itu ya, karena ya ternyata ketika pasar sore Ramadan yang sudah terus berjalan, orang di masjid itu ternyata yang jualan tetap masih banyak, karena mereka ingin cari penghasilan. Akhirnya daripada tidak dikelola masjid, kemudian kita tidak bisa mengatur karena kita nggak mengelola, maka kemudian kita kelola kembali. Ya ini non saya boleh sekitar cerita ya. Ini videonya ternyata bukan yang terbaru banget. Jadi ini waktu COVID itu ditutup jarak 1 kilometer dari masjid, tetapi semuanya tetap datang ya. Parkirnya itu 2 kiloan lebih, tapi mereka tetap datang walaupun ditutup oleh aparat waktu itu ya. Tapi karena kerinduan Ramadan itu begitu luar biasa ya, akhirnya tetap berjalan. Kemudian sekilas saja ini Ramadan itu yang terenyuh kalau maghrib. Sholat maghrib itu kita menyediakan 4 imam kalau Ramadan. Jadi nanti karena semuanya nggak masuk ke masjid, jadi ketika salam Nun Sewu zikirnya di rumah masing-masing. Nanti kemudian langsung zikir ya, yang tadi nggak dapat tempat masuk dengan imam yang baru. Jadi imam kita itu 4 antri di kantor takmir. Jadi begitu salam nanti selesai imam yang kedua imam bir, selesai nanti imam yang ketiga yang baru lagi imam nanti sampai 4. Kadang-kadang itu sampai ada yang kelima mereka cari imam sendiri di antara jamaah yang itu. Jadi alhamdulillah berkahnya masjid ya. Kemudian ini sekilas tentang korban saja ya. Korban, mohon maaf ya, ini ternyata salah flash seri yang video-video yang sebelumnya, tapi nggak apa-apa gambaran. Korban terakhir kemarin kita sudah yang mana 62 sapi ya. 62 sapi itu 1 hari selesai, alhamdulillah sore sudah bersih lagi. Semuanya disembelih di masjid. Nah ini kalau manajemen korban nanti ada materinya sendiri. Oke, sekilas ini aja dulu. Jadi untuk gambaran bahwasanya ketika kebaikan itu kalau tidak dikoordinir dengan baik ya nanti bisa kalah dengan keburukan. Maka itulah pentingnya kita termasuk malam ini ya, kita mengikhtiarkan organisasi. Baik, sekarang saya mulai, nanti harapannya masih banyak waktu untuk tanya jawab nih, supaya kita bisa berarah karena masjid-masjid itu tentu berbeda latar belakang sosial dan ekonominya, ya, karakter masyarakatnya. Kemudian masjid yang di perumahan, masjid yang di perkampungan, masjid yang di dekat kantor, masjid yang di dekat sekolah, itu semuanya pasti nanti berbeda-beda karena berbeda latar belakang. Tidak semuanya bisa disamakan, karena nanti insya Allah mudah-mudahan masih ada waktu untuk tanya jawab. Namun sebagai prolog ya, perlu kami sampaikan bahwasanya kami di Jawa Barat juga sebenarnya masih belajar bagaimana untuk menjalankan fungsi masjid ya, sebagaimana seharusnya. Karena masjid ini seharusnya bukan hanya sebagai baitullah, bukan hanya sebagai tempat sholat saja, tetapi di masjid itu harusnya menjadi baitul dakwah, baitul tarbiyah, baitul muamalah ya, termasuk fungsi baitul malnya ya, itu tadi menjadi satu kesatuan di masjid. Maka kita belajar kembali bagaimana dulu ketika para sahabat ini mendapatkan ilmu yang lengkap, diajarkan di masjid itu, dari mulai fikih muamalah ya,
bagaimana cara berdagang, tidak boleh mengurangi timbangan, ya, dan lain-lain. Maka peristiwa yang kemudian ditemui sehari-hari itu dikonsultasikan, mereka mau mencari keadilan misalnya, mereka mau bertanya tentang sesuatu, itu semuanya di masjid. Nah, makanya yang harus kemudian kita coba kita kembalikan, ya, ilmu-ilmu yang mendasar itu. Dan kemudian tidak hanya ilmu saja, ya, karena masjid ini kan sebagai pusat ilmu, yaitu tarbiyah, ya, tetapi sekaligus prakteknya, ya. Maka kemudian dulu tentang dagang itu tidak hanya sekedar ilmu, tapi juga praktek. Kemudian ada pasar-pasar di sekitar masjid yang kemudian membedakan dengan pasar-pasar Yahudi yang ada pada waktu itu, ya, yang kemudian tidak ada praktek riba dan lain sebagainya. Nah, inilah semuanya kemudian itu berlangsung di masjid. Kemudian kita juga belajar bagaimana masjid menjadi solusi bagi masyarakat sekitar, ya. Bagaimana dulu Umar bin Khattab sampai malam masih sidak sampai ke batas-batas wilayahnya, ada kayak belum makan, ya. Sampai kita yang misalnya masuk ada seorang ibu sampai memasak, baru, ya. Sekedar mengenangi anak itu, dulu dilok ini rumah matang, ya, supaya lupa keturun gitu. Dan dibawakan bahan makanan pokok itu dari Baitul Mal, dari masjid. Maka kemudian itu yang kami lihatkan, ya, kebutuhan-kebutuhan yang mendasar yang jamaah perlukan itu bagaimana masjid memberikan solusi. Maka kita ada mesin ATM beras, ya. Kita sekarang ada sekitar 500-an keluarga yang kita sambungi. Satu bulan itu sekitar 2 ton kita keluarkan dari mesin ATM beras untuk keluarga yang tidak mampu. Kemudian ya gimana mau diajak sholat kalau mereka lapar, gitu, mesti waktu supaya sholat gitu. Nah, itu kebutuhan yang mendasar, ya. Kemudian kita juga ada klinik, ya, ada dokternya, ada obatnya. Kita buka sehabis maghrib sampai jam 8 malam. Kemudian kita ada untuk UMKM misalnya, ya, ada grupnya ini UMKM Joko Karya, saya bukakan UMKM. Jadi kita ada ngaji bisnis, ya, seperti tadi yang diajarkan ke para sahabat bagian besar pada waktu itu, para pedagang, ya. Kemudian ngaji bisnis, kita juga ada pelayanan foto produk, kita sediakan fotografer profesional karena sekarang zamannya digital, ya. Maka mereka yang punya produk-produk tapi belum punya katalognya, soalnya HP ini jadul, fotonya segul, ya, itu silakan diantrikan, nanti difotokan yang bagus. Jadi ketika mereka share di toko online, di-share untuk jualan, itu kemungkinan lakunya tambah besar, ya. Kemudian di sini di grup ini juga mereka, ini grupnya UMKM Joko Karya, anggotanya sekarang 162 anggota. Ini UMKM binaan masjid 162 anggota, ya. Di sini mereka saling beli produk ini ditawaki yang barusan keluar ini hari ini. Jadi produk apapun disampaikan di sini. Kemudian kita kalau mau beli ajeng tuku nopo mawon sepanjang ada di grup ini, usahakan beli di grup ini. Ojo tuku jauh sih. Nah, ini sudah memutar roda ekonomi. Ya nek kaca-kaca rego sithik, ya ibaratnya larisis dulu wedi, ya. Kita itu kadang kurang peka. Saya kemarin ini sekalian ngomong, saya disambati sama PT pengusaha Tionghoa Muslim, ya. Jadi ini ada disambati, Pak, ini pripun? Nek sing jamaah masjid niku nek do blonjo nek pas bangun boten bangun masjid, bangun omahe barang itu. Niku mesti tenggang sing toko-toko Cina sing non muslim ngergone kaca-kaca sithik niku tuku tak mriko, gitu. Tapi nek giliran njaluk proposal niku tenggang sing pengusaha muslim sing Cina muslim. Nek tuku boten tengene kula, nek njaluk sumbangan tengene kula. Nah, niku niku coba dipikir. Niku piantune nggih rawuh niki sakniki. Nah, kadang kita itu nggak peka seperti itu, nggak sadar, ya toh. Jadi ini orang itu, jadi pengusaha Cina Muslim itu kan, wah ada tuku belanja nih kono, nih ada sama Muslim, giliran proposal yang letuk, nih ada sama Muslim, gitu. Nah, report itu tadi nggak betul laku, gitu. Nah, ini sebuah kritik sosial yang harus peka. Nah, maka seperti itu, ini mereka saling beli, ya, termasuk sampai ke bagaimana pengelolaan keuangan itu kita ajarkan. Kita ada pembinaan UMKM, kita ada biru ekonomi masjid.
yang mengelola termasuk grup UMKM. Monggo nanti kalau suatu saat mau khusus tanya tentang biro ekonomi bisa ketemu biro koordinatornya. Koordinator sekarang Pak Jardianto itu ownernya Gaji Batik Solo Kalian, itu koordinator biro ekonomi sekarang ya. Bisa nanti sana tanya bironya. Kita di pengurusan Takmir Masjid itu ada 29 biro. Nah, mungkin monggo sing biro itu dicocok, silahkan ke sana biar lebih detail tanya dengan kepala bironya masing-masing. Ya. Nah kemudian kita sampai ke pinjaman modal usaha dan lain sebagainya. Kemudian kita kalau ada yang ini tadi untuk usaha ya, pendidikan misalnya. Di sana kalau ada jamaah yang punya anak, punya cucu, kemudian punya tunggakan SPP di sekolahnya, ya, dan benar-benar tidak mampu jamaah masjid aktif, ya. Nah itu kita bayarkan SPP-nya. Mungkin buatan kita terus pinjam manggihi kepala sekolah SD Muhammadiyah Jogalia. Tanggap terus apa? Nek wonten jamaah masjid Jogalia sing duwe tagihan tunggakan niku sing bayar ke masjid ditanggap. Teng kepala sekolah ini tadi ini bukan ngomong-ngomong tapi mau tanggal sih sama bulan Juni kemarin itu kalau nggak salah itu yang kita bayarkan itu tunggakannya itu 25 juta lebih. Yang SD Muhammadiyah Jawa Barat satu SD itu ini ya, yang dibayarkan masjid. Saya bukan yang kita minta Nah kemudian kita juga ada apa namanya? Ini kalau tak jadi operator orang belum dan saya ya sebentar kita juga ada misalnya untuk lokasi benar-benar rumah ini. Nah kalau saya untuk yang nah ini misalnya. Jadi di sana kalau ada rumah yang tidak layak sehat, gitu, bocor-bocor, terus kamar mandinya belum dikerami, gitu. Insya Allah kalau di Jawa Barat kita ini orang buatan sing kelewatan itu kamar mandinya sudah dikerami semua. Kalau nggak ada yang belum dikerami itu dikerami sama masjid. Ini ada sebelum sesudah ya, before after ya. Sebelumnya seperti itu dan semuanya ada laporannya. Di situ ada apa? Rumahnya siapa, pekerjaannya kapan, kemudian ini dikerjakan apa dan ditempel ya. Nah ini sebelum sesudah. Sebelum ingatan sesudah itu. Ketinggalan betul Pak, ketinggalan. Nah itu sebelum sesudah ini kamarnya pengap, ada ventilasi kita bikinkan jendela. Ya, terus kemudian itu semuanya itu sebelum sesudah nopo. Jadi bagian kemudian yang nopo masjid ikhtiar kan. Ya. Jadi istilahnya apa? Ojo nganti masjidnya apa maklum nih tonggo masjid harus buka usaha nanti modal besok dibangun. Tangga masjid anaknya putus sekolah didiamkan saja. Tonggo masjid mau makan sehari-hari susah nggak ada solusi dari masjid. Nah ini harus mulai kita pikirkan ya. Maka itulah bedanya kalau kita melihat di surah At-Taubah. Maka tidak layak masjid-masjid ini diberikan untuk orang-orang kafir. Kalau paradigma berpikir para pengurusnya itu masih hanya paradigma bangunan saja, itu paradigma berpikir orang-orang terdahulu, orang-orang kafir ya. Maka ditunjukkan ke ayat 18-nya. Nah, ciri-ciri orang yang membangun masjid yang pertama adalah aqimus sholat, ya, menegakkan sholat. Jadi semua program yang kami lakukan itu adalah dalam ikhtiar untuk mengajak semakin banyak orang sholat berjamaah, menegakkan sholat di masjid. Karena itu yang utama, itu yang mendatangkan berkahnya Allah. Ketika di suatu daerah, suatu RT, suatu kampung itu masjid-masjidnya, musola-musolanya itu semakin penuh yang menegakkan sholat di dalamnya, maka Allah semakin limpahkan berkahnya. Allah sudah jadikan di mana penduduk suatu negeri, suatu wilayah, suatu daerah itu beriman dan bertakwa, maka Allah curahkan berkah dari langit dan dari bumi. Nah maka iman dan takwa ini indikator utamanya tentunya adalah ibadah yang pertama kali dihisab nantinya, sholat kita. Ya.
Semakin banyak sing tindak masjid mlebet ndonga, Allahumma ftah li abwaaba rahmatik. Ya Allah, bukakanlah pintu-pintu rahmat itu. Maka semakin Allah limpah-limpahkan berkah. Maka di kampung, di wilayah RT, RW sekitar kita, ketika masjid-masjidnya, musolanya misalnya tadinya yang jamaah sudah 5 sok, terus berkurang jadi 3 sok, berkurang jadi 1 sok, dan kita yang di situ tidak ada ikhtiar sama sekali. Piye caranya isi jamaah iso oke, siap-siap kalau cabut berkah di wilayah-wilayah ini. Maka yang kita lakukan memakmurkan masjid adalah apa? Menjemput berkah dengan memenuhi syarat. Indonesia ini luar biasa kekayaannya, okay? Saya dulu kontraktor survei seismik, jadi keliling Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, keliling. Kekayaan kita luar biasa. Ini ya keherannya ketika misalnya di Cepu atau di mana, sing blok-bloknya Pertamina itu mau sing bagian lembek-lembek pinggir pojok-pojok, sing blok-blok besar itu punyaannya Exxon. Di Sumatera dulu ada punyanya Medco, Expan, dan seterusnya yang zaman dulu. Kalau di Minyak mungkin tahu. Biar legetu biopil, bagiopil kurang ngerti ya. Dan luar biasanya apa? Kalau di Timur Tengah itu cuma minyak gas saja. Di Indonesia itu komplit. Masih ono, nikel ono, minyak gas itu kurang-kurang. Tambang apapun yang di luar negeri tidak ada, di Indonesia itu komplit. Bahkan orang-orang luar itu ngiri sama Indonesia. Tetapi kenapa itu belum jadi rezeki kita, belum jadi berkah kita? Ya karena ketika ada panggilan hayya 'alas shalah, ya ternyata isi ukang masjid saya kosong, musola saya kosong, tapi kita belum layak untuk menjemput berkahnya. Walaupun sudah jelas-jelas kekayaan diberikan di bumi Indonesia, ini ya umbuh di gondol sopo, karena kita belum layak, belum pantas untuk menjemput berkah. Coba deh masjid-masjid itu semuanya makmur, tegak sholat jamaahnya penuh kabeh, wis mesti rezeki kita tadi jadi hak kita karena kita pantas. Nah itu makanya harus kita ikhtiarkan. Pertama, aqimus sholat, menegakkan sholat. Maka semua program yang kami lakukan itu juga dalam rangka untuk menegakkan sholat. Sampai ke teknisnya itu bicaranya dalam tanda kutip memaksa sholat. Misalnya nopo ATM beras tadi ya. ATM beras itu kita setting mesin ATM-nya itu sesuai jam digital sholat. Nanti deh jam semua tadi ini mati nih kalau mesin ATM. Nanti besok begitu waktu masuk subuh kan jam digital kan kadang-kadang maju kadang-kadang mundur kan sesuai waktunya. Tapi sudah kita setting. Begitu masuk waktu sholat tulis otomatis buruk. Gitu. Cuma kita kasih waktu 1 jam saja, nanti otomatis tulis mati. 1 jam itu nanti kan paling ngerah sholat itu ya kita setengah jam baru dikit, ya dikasih waktu sekitar setengah jam lagi setelahnya. Jadi mereka yang tadinya cuma pengen ngambil beras karena bisanya diambil cuma di waktu sholat jamaah, itu kan tadi biasa sholat jamaah. Terus aku juga beras aku wae sisa karo maghriban, wong ora ada waktu sholat ya iso njimpo. Nek ora disetting ngono kuwi, oleh juga mungkin mesti jam 2 bengi 3 bengi budu-budu kira-kira ora nongko ku jiko gitu. Ketraponan. Nek jam 2 bengi 3 bengi tahajud ora apa-apa. Aku juga beras tok. Nah itu maka menjadi kebiasaan. Klinik nopo buka itu obat maghrib. Waktu antara maghrib isya ini mepet. Mungkin misalnya pengen itu antrian awal itu mesti kok tak jamaah maghrib di sana. Kok begitu salam langsung melayu ngantri lah itu nomor 1 gitu. Nek sing rada telat mungkin mesti nabrak waktu sholat isya. Isya aku kudu jamaah kabeh, pasien jamaah, perawat jamaah. Jadi semuanya kita hubungkan dengan sholat. Termasuk kalau nomor 5 yang dapat fasilitas dari masjid, pinjaman modal usaha, UMKM tadi yang dikelola bidang ekonomi yang di sini ada grupnya UMKM Zulkarya. Misalnya dapat pinjaman modal usaha. Jadi kalau kita tadi ada 29 biro, salah satu bironya tadi yang sudah tak sebutkan bidang ekonomi masjid, pemberdayaan ekonomi masjid. Kemudian ada biro koordinator jamaah. Dan terus nek rumiyin imam sholat itu ketika salam kanan, salam kiri, kemudian berbalik menghadap jamaah. Kali pikir, itu kali ngabsen. Makanya Rasulullah SAW tahu siapa sahabat yang hadir sholat jamaah.
kita perlu instrumen seperti itu. Maka kita di Jawa Karya itu tiap RT, tiap RW itu ada koordinator jamaah struktur masjid yang dia tahu di wilayahnya sopo sing wis jamaah aktif, sopo sing dulu, sopo sing wis sholat, sopo sing dulu. Ya nek ketua RT-nya aktif beliau sing jadikan koordinator jamaahnya di RT-nya. Ya. Nek ketua RT-nya ora aktif ya sopo ning kono sing aktif ya. Dijadikan koordinator RT. Nah ini tugasnya termasuk misalnya di sana itu ada Pak Bambang misalnya RW 9 jamaah aktif. Kamu bener nih Pak Bambang? Bener? Nonton kan? Misalnya di sana ada Pak Bambang RW 9 jamaah aktif. Kok rong dino boten ketok. Padahal boten pamitan ajeng keluar kota. Nah, niku koordinatornya biasanya ngecek. Nek boten ketemu misalnya ternyata gerah, ya, ternyata sakit, maka biasanya sehabis asar. Pada asar itu berapa pengurus yang hadir. Insya Allah kalau pas waktu sholat jamaah, itu pengurus kata sing rapuh, kata yang hadir. Karena itu kita tekankan. Lebih lah ngejak lihat jamaah, ada pengurus yang jamaah gitu. Angel, gitu. Nah, maka misalnya ada yang seperti itu, pada saat itu, nonton sing kita itu ya kita pengurus berapapun yang ada, kemudian kita sudah siapkan santunan, bingkisan, silaturahim, kita doakan supaya bisa sholat jamaah. Termasuk naik wonten data dari Biro Ekonomi Masjid. Sopo wae sing pinjaman modal usaha, niki disampaikan ke koordinator jamaah. Iki lho, ana lagi wargamu nek ape 39 pawawan pinjaman modal usaha. Disampaikan ke koordinatornya. Nah, ini sing nonton niku lek ngawasi oleh tenanan karena dapat fasilitas dari masjid. Termasuk yang dibayarkan SPP ini udah diawasi oleh tenanan. Maka itu sing kendala ini ada ngawasi kan motor yang mata elang, ngawasi mata elang. Iki misalnya untuk pinjaman modal usaha kok mboten nate jamaah ke masjid, langsung lapor sekretaris ditoke surat SP1 surat pernyataan 1 buatan pengsin dinas nyambut damel mereka kampung pun saya surat pernyataan itu nggih nek pinjaman untuk pinjaman orang tahu jamaah masjid. Wah, lu pangapunten kula mboten sekeca ya dereng saged ngangsore mboten penak. Ya berapa apa nek langsung telat mboten apa-apa nek salat yang telat. Nah, jadi yang kita tagih salatnya. Tadi kalau lagi sholat mungkin ini boleh nanti melawan mungkin itu yang jadi berkah. Jadi kita tingkat kredit masjidnya ini itu bukan kata boleh dikatakan tadi yang dikatakan Qadul Hasan tadi kan ya kita sama juga pinjam misalnya 3 juta ya. Terus ini modal usaha kemampuan ini balikin kita tolong atau saya misalnya itu bulan berarti kan sekitar 10 bulanan gitu selesai ya pokoknya pinjam berapa ya kembali berapa sesuai yang dipinjam ya. Nah misalnya dan itu ternyata yang macet tahun kemarin itu gak banyak ya sampai 20%, paling 17% kalau nggak salah. Wonten koperasi sing do tekon pripun ya Mas niku iso ngoten niku nggih kula macet kabeh. Lah boleh jenengan mboten dikonsumen nggih mboten niku nggih lha nek ngoten mawon mboten ana betul nggih mboten ngerti kok ngoten niku. Mungkin karena sholatnya itu yang kemudian jadi berkah dia bisa langsung ya. Nah kemudian apa boleh nih contoh itu pun semuanya diajak sholat itu termasuk gitu sing dibayar ke SPP ini ya ngopo semester karep bayar ke orang sholat jamaah masjid oleh pinu gitu. Jadi jangan sampai hanya dibantu tok, tapi kita tidak bisa memaksa sholat. Semuanya tujuannya piye carane sholat. Bantuan modal usaha kita dapat bantuan modal usaha misalnya dari ya mungkin ada CSR atau apa untuk UMKM. Itu nggak kita langsung serahkan ke UMKM karena pikirnya biasanya itu dua hubungan dari ngejak sholat. Ya. Maka terus kita wujudkan misalnya voucher belanja. Sopo sing tindak jamaah subuh, mbok lanang, mbok wedok, mbok tuwa, mbok enom, mbok sugih, mbok melarat. Wong kabeh entuk nek subuhan entuk voucher 10.000 misalnya. Nah,
Wah niku semangat. Anak ibu bayi kabeh. Oh, cari lu. Lu anak 5 lumayan to 70.000 to. Nah, tapi kan itu menjadikan semangat ya mereka pasti. Terus nanti vouchernya itu bisa untuk belanja di pasar rakyat. Jadi kita makanya dulu ketika ada pasar-pasar pun kita juga mengadakan pasarnya. Kita ada pasar rakyat. Nek dinten Sabtu, dinten Ahad itu ada pasar rakyat sapi subuh sampai jam 8 pagi. Itu kakak sing dodolan itu di jalan depan masjid itu. Ya. Sama kalau pasar Ramadan itu ya, pasar sore Ramadan itu kita sampai 315 pedagang. Bahkan tahun terakhir kemarin itu yang daftar 500-an. Akhirnya kita undi ya, semuanya iso dodolan di situ. Jadi bergengsi iso dodolan di jalan Zulkarnain itu ya. Pakai diundi itu ya. Ya. Orang biasa ya terus pakai diundi mulai dodolan. Nah, terus kemudian ya itu tadi pasarnya ya. Jadi bisa dibelikan di pasar yang jualan di situ atau UMKM binaan masjid ini. Semuanya yang binaan masjid itu termasuk sing duwe warung lontong, sembako dan lain-lain bisa itu belanja di situ. Nanti tinggal sama pedagangnya dijoleki ke masjid. Artinya kan itu nanti sampai ke pedagang. Tapi kan nggak langsung kita berikan ke pedagang uang bantuan itu. Tapi apa untuk wujudkan caranya sholat, makanya kita wujudkan. Jadi kita dapat dua-duanya. Sing sholat ya tambah bah, sing dodolan ya payu. Jadi nggak cuma kita bantu ke yang jualan, tapi semua program itu caranya mikir ngajak sholat. Tinggal nanti teknisnya seperti apa ya. Tentunya ada berbeda-beda di masing-masing tempat. Tadi musola. Yang kedua wa'anta zakat ya. Konsep menjalankan zakat ini kan pada ujungnya nanti itu sampai dengan tahapan bisa merubah para penerima zakat menjadi pemberi zakat. Itulah konsep Islam. Maka termasuk pemberdayaan itu yang mau berusaha itu dulu yang dilakukan Rasulullah SAW kepada para sahabat. Maka menjadi pedagang-pedagang yang tangguh. Mereka dapat ilmunya, dapat soft skillnya, dan mereka itu ya semangat. Kalau dalam nyumbang ngopo untuk pino ya cucu gitu ya, bukan nggak punya uang. Nah, sekarang gini loh, bayangkan aja logikanya. Kalau harus perang berkali-kali mempertahankan diri, diserang dan lain sebagainya, kemudian kalau tanpa didukung finansial yang kuat, nggak mungkin. Ya. Dan masjid tadi tidak hanya sebagai baitul dakwah, baitul tarbiyah, baitul muamalah, baitul mal, ya, baitul, tapi juga baitul siasah. Di mana dulu Rasulullah SAW menunjukkan keberpihakannya menggunakan jubah lokal, ya toh? Kemudian ditirukan oleh para sahabat, diikuti. Kalau tidak ada pembelaan seperti itu, ya mesti sudah pilih sutra sing halus-halus saka Cina niku. Kita kalau api dibuleh halus gitu. Nah, kita kan itu melihat itu hanya bagian dari sunnah saja. Tapi kita nggak tahu itu bahwasanya itu siasah dagang. Ya. Nah, itu semuanya di masjid. Ya, maka itu harus kita kembalikan ya. Termasuk keperpihakan, pembedaan ke UMKM ya, dan lain-lain. Jadi kita kalau di pembagian sembako misalnya ini gitu ya, contohnya paling kecil misalnya gini, pembagian sembako kita nggak beli berasnya ke grosiran atau ke agen tapi kita ngelarisi sopo-sopo sing dodol sembako. Ada 5 di Zulkarnain itu, 6 sekarang tambah 1. Itu yang kemudian kita larisi blonjone ning itu semuanya paskin kalau ada. Ben kabeh urip ogah gitu ya. Mungkin ngurus iso wae pinter golek murah ning jowo itu. Tapi kan itu apa dampaknya sama pengusaha lokal ya. Ya seperti tadi. Kita lihat contohnya seperti itu ya, sepele-sepele seperti itulah. Tapi mereka kan senang. Oh, begitu orang masjid, orang program masjid ini orang manfaatnya sebenarnya di bawah daganganku jadi kepayon lumayan oke kan gitu. Atau misalnya gini, sebelum Jumat ada kotak khusus sebelum Jumat itu ya jadi terus dipesan ke malah catering jopo. Nah, ya ngari sih ibu-ibu situ sapa sing iso masak, itu tambahan ya oke badine ya toh. Oh gitu dulu dhewe. Tapi kan itu sudah lumayan bisa nambah penghasilan. Nah seperti itu banyak hal ya yang kemudian harus kita lakukan. Kemudian tadi wa'anta zakat
ketika ini berjalan semuanya baik, logikanya semakin banyak masjid itu semakin banyak masyarakat sejahtera, karena disejahterakan oleh masjid. Oh susah wali saya kan masjid, saya kan mau marah, paling dari sumbangan lalu isi terus. Padahal itu mereka layak diberdayakan. Insya Allah ketika masyarakatnya itu berdaya, secara ekonomi juga termasuk, otomatis mungkin masjidnya mesti biaya berdaya. Orang saya bayar zakat juga mereka, yang masukkan uang di kota infak juga mereka. Tapi nek masjid hanya sibuk memegahkan dirinya saja, ya itu tadi. Saya sudah jamaah, itu yang saya gelo Jumat, pokok paling bisik, sok paling depan. Mungkin pengurus belum harus pokok. Terus sholat sunnah, zikir, tadarus gitu. Ketika sholat Jumat mulai ditegakkan, pengurus mengumumkan saldo masjid ini jadi sekitar tinggi Jakarta itu saldo masjid nonton sing puluhan yuta, bahkan nonton sing ratusan yuta. Ini jamaah bawa terus ngomongin sing libur nang sok ngarep dhewe saya bayangin nang omah anak era sekolah, putus sekolah gitu, mangan beli susah. Jadi masjid ini mungkin satu ini gini bukan. Jadi itu pengumuman yang menyakitkan bagi yang mendengarkan tanpa disadari yang mengumumkan. Ya. Bahkan untuk orang yang paling layak mendapatkan saja nggak tersentuh. Nah ini harus kita ubah. Ya. Karena memang syariatnya itu bukan kebangunan lagi. Ya. Kalau kita contohkan lagi lah. Jadi Islam ini lebih ke bagaimana membangun jamaahnya daripada sekedar membangun bangunan fisik masjidnya. Itu yang jangan lupa. Ya masjidnya apa ya orang itu sebagai sebuah pelayanan peningkatan. Tetapi jangan lupa tugas-tugas yang lain macam mengikuti gitu ya. Kita lihat sejarah. Di Jogja ini ada bangunan ibadah termegah, yaitu Candi Borobudur gitu. Ini dia muter, mulai diputer limon kesel gitu. Pokoknya besar sekali. Bangsa Sailendra itu membangun Borobudur itu 90 tahun lebih. Bangsa Sanjaya itu bangun Candi Prambanan itu 60 tahun lebih. Tetapi mereka tidak ada syariat membangun jamaah, membangun warganya. Ya. Makanya tidak membekas. Maka ketika para syekh datang, kita baca sejarah Wali Songo itu, ada yang dari Mesir, ada yang dari Palestina. Ya. Kemudian kalau mereka mengirim utusan itu tidak hanya sekedar sing ahli ilmu agama, tapi dilihat ini daerah tropis, di situ perlu pengairan untuk bercocok tanam, maka dikirim ahli-ahli pengairan. Kita nggak membayangkan sampai segitu. Yang dikirim itu ahli pengairan. Dulu Mesir itu negeri yang maju, irigasi dan lain-lain. Maka kelihatan manfaatnya bagi masyarakat untuk pertanian dan lain-lain. Masyarakatnya menjadi masyarakat Muslim. Kita cari orang Hindu Buddha di sekitar Borobudur, Prambanan itu bukan kata, tidak banyak. Walaupun di situ ada masjid yang lebih besar daripada Candi Borobudur dan tidak ada masjid yang lebih besar daripada Candi Prambanan. Tapi yang dibangun apa jamaahnya? Ya maka sekarang kalau kemudian muncul fenomena masjid-masjid Mokkah yang kemudian dibangun, ya hati-hati saja. Kalau tidak diiringi dengan membangun jamaahnya juga, ya nanti hanya jadi seperti candi-candi. Kopi santok, selfie selalu dulu ya wis rampung. Ceritanya ya rampung, tapi tidak ada bekasnya ke masyarakat. Ya. Nah maka itu ya kemudian coba frame awal berpikir kita itu masjid itu sebagai pusat peradaban, pusat aktivitas, gitu. Bukan yang tinggal sholat tok, bangunan larang-larang miliaran, yang tinggal 5 jam, sak jam subuh, sak jam duhur, gitu. Ya cuma 5 jam. Maka ini benar ini masjid ini. Napa saya turun di pasar lawangnya, napa saya taruh lawangnya tenangnya, orang iso ditutup gitu. Jadi orang masjid ini bar sholat terus lampunya dipateni, lawangnya ditutup gitu. Nah ini mungkin karena rudati atau memang gak ada pintunya gitu. Nah jadi itu frame berpikirnya. Yang pertama adalah tadi masjid adalah pusat peradaban. Masjid ini wajah Islam.
wajib masjid ini yaitu tadi sebagai Islam rahmatan lil alamin tadi ya. Jangan sampai tonggo masjid itu ya tadi karena gini, kalau masjid tidak memberdayakan warga masyarakatnya, nanti kehilangan jamaah. Kita merasakan beberapa contoh itu, misalnya di sebelah wetan masjid utara Intan City ya, itu dulu ada 11 keluarga di situ. Kemudian dibeli luas banget, soalnya dipagari lumpur. Sekarang nggak ada yang tinggal di situ, menjadi kayak aset. Kita kehilangan berapa jamaah itu ya. Nah maka kemudian kita juga ada ikhtiar, misalnya masjid Jo Karet lantai 2, program masjid yang kemudian ketika satu rumah tadinya satu kakak gitu. Anak-anak sudah nikah kabeh tapi 5 kakak. Kemudian yo sing iso usaha kabeh dilalai. Yo ono sing buka bengkel, ono sing buka warung, ono sing cuci, ono sing macam-macam rasa sedap ya. Akhirnya kemudian tingkat K ya toh, yang mereka tinggalnya di atas sing iso dulu usaha kabeh ya, akhirnya bisa jalan. Kalau enggak ya itu nanti ya mesti caranya ditol golek rumah sing kowe pinggiran meneh. Nah, kita pasti kehilangan jamaah lagi kalau mereka nggak bisa survive tinggal di situ. Ya, bahkan mereka tercabut dari tanah-tanahnya. Sami ya, ketika masjid tidak ada pembinaan ya, maka kemudian mereka tercabut dari rumah-rumahnya, dari tanah-tanahnya. Maka gak heran ketika ada masjid kemudian adzan saja kemudian diprotes. Ya ternyata setelah dicek teman-teman ini sudah jamaah masjid terus non muslim, jadi ya wajar ya daerah panas nih suara adzan, ternyata belum jamaah masjid gitu. Itu tadi, kalau masjid tidak memberdayakan masyarakat sekitarnya, nanti rentan mereka akan terbuang dan kehilangan jamaah tadi. Sudah berapa jamaah yang hilang. Maka ini dalam rangka kita menguatkan ekonomi jamaah, itu otomatis menguatkan masjidnya ya. Nah tetap gitu, 110 itu kalau lagi nyontoke 29 kilo, lagi loro kilo koordinator jamaah kalau biro ekonomi masjid. Anek Assalamualaikum tekan jam itu nih. Ya nanti biar ada apa. Nah itu sebagai program. Kemudian tadi semua program itu dalam rangka untuk ngajak sholat. Ya itu penting ya. Cari berkah kita. Maka semua program itu dengan sholat ya. Kemudian apa? Kita mulai semuanya itu dari swadaya. Nah ini kan mesti orang yang mikir, ini sampai benar-benar aku mau barangnya berarti ngalah-ngalah goro gitu. Dan memang harusnya masjid seperti itu. Ya, kita ini pikiran kita yang salah. Konsep masjid itu sebenarnya seperti itu. Cuma kita sih berubah aja. Ya. Jadi begini, semuanya tadi nek bayangin mungkin alu-alu, terus malah mungkin ini sampai alu-alu. Ya sangat. Kita contohkan beberapa. Jadi semua tadi program-program itu kita mulai dari swadaya, dari membangun kesadaran jamaah. Misalnya ini kalau beras, ATM beras, kita dulu tidak pernah membayangkan sampai 2 ton setiap bulan. Ini bukan tahun, karena benar. Ya. Kalau sekarang kita sudah punya sawah di Cangkringan, di Moyudan, sama di Kulon Progo itu sawahnya masjid ada. Tapi kita dulu nggak membayangkan sampai segitu. Tapi kita mulai dari gerakan, yaitu gerakan sedekah beras. Sudah kita mulai puluhan tahun yang lalu. Kuncinya adalah ada narasinya, ada edukasi. Misalnya nopo, Bapak Ibu sekedar tinggi darmon tesikatan ini kesusahan. Makanya baru belanja beras, baru nempur beras, tolong sisihke rong genggam nopo pinten mawon dilebokke ten kotak sedekah beras. Jadi jamaah kayak baru belanja gitu. Nggih sesuai belanja lah, belanja bawa sak kresek ya mungkin sak genggam bae plastik ben boten kececer cemplung itu kali tidak salah jamaah masjid. Wonten kotak itu kotak sedekah beras. Masjid itu tulisannya kotaknya macam-macam. Jadi asik kotak teknikal ya. Wonten kotak sedekah beras, kotak infak air minum, kotak sing bentuknya kaya lisan itu tinggal perawatan jenazah, kotak sego Jumat, kotak kebencanaan, kotak
infak subuh, kota infak operasional mobil ambulan, mobil resirsi masjid, kota infak dunia Islam, kota infak parkir, kota infak Mas Purnomo gitu. Dan itu semuanya ada ceritanya masing-masing. Orang itu kayak kota oke ditulis video sama itu. Oh ini tadi ada narasinya. Kotak sedekah Jumat itu dulu kisahnya sudah puluhan tahun yang lalu. Itulah yang kemudian embrionya dari ATM beras. Jadi dulu berapapun yang terkumpul di kotak sedekah beras 2 minggu sekali kita buka. Ini saya belanja nih bawa sak karung, mungkin ya sak kayu, mungkin ya bangunin loh, dia nyemplungin duit kita. Pokoknya terserah lah, itu kita buka. Kalau sih nyemplungin duit nopo ya. Soalnya kalau saya protes, Pak repotnya bawa beras cecer-cecer, cuma satu di plastik. Mas pokoknya repot, jadi sana itu pun, ya duit bayar dia ngobrol nah, nonton cek duit. Itulah kita buka. Kemudian tiap 2 minggu ya, dulu kita bagikan manual. Awalnya gitu. Lihat tuh saya belasan rumah, saat ini ratusan rumah. Insya Allah ketika kita mulai istiqomah, sekarang itu banyak orang yang mau berdonasi itu milih-milih jajan. Aku ini bang masjid ekonomi, sawen-wen yang disimpan nih, boleh ngetoknya gampang. Tapi kalau di sana itu langsung manfaat, langsung kena orangnya yang manfaat. Oh ini berkah ini. Sekarang kata saya udah banyak yang cari. Orang mau donasi itu sekarang milih-milih. Nah ini kesempatan sebenarnya. Apalagi kalau sing nom misalnya nanti kemudian sekarang dunia digital ya, di medsos kan atau di apa kemudian semakin banyak. Bukan untuk umum. Ini tadi gambar-gambar seperti ini bukan untuk umum, tapi ini pertanggungjawaban. Bener dia harus dilakoni orang tenang. Ini loh bukti ini kan seperti itu. Bukan untuk riak, bukan ya. Tapi ini pertanggungjawaban. Nah jadi nom dan seterusnya nanti sekarang itu nek proposal walaupun apik warna-warni gitu, nek belum tentu melaku itu orang tertarik. Tapi nek program yang sudah jalan didokumentasikan ke foto atau videonya, kemudian di share dan seterusnya itu orang lebih tertarik. Mungkin semaku tenang ini bukti nih, ya kan? Sama ketika kita misalnya tim relawan masjid. Kita kan kalau setiap ada bencana kan kita berangkatkan tim relawan masjid karena ada kotak khusus kebencanaan. Kayak di Cianjur kemarin tuh +1 kita sudah sampai sana. Itu beda. Kita itu langsung karena sudah ada kotak kebencanaan, jadi langsung siap untuk berangkat. Ya tadi semua kota itu dimiliki kecuali saya kebencanaan ini, ya toh. Soalnya yang orang bencana kan biasanya berarti ya cerita kita. Tapi begitu ada bencana di mana langsung kita berangkatkan tim. Orang galang dana sih, soalnya sama galang itu berangkat. Nah setelah di sana baru asesmen kebutuhannya apa-apa di situ, kemudian kita videokan tim kita sudah berada di sana. Masaknya pertama kali pasti dapur umum sih, masaknya dapur umum sih sudah jelas buktinya tekan kono. Nah itu kalau secara laporan gitu, kemudian baru kita penggalangan dana, tapi tim kita sudah di sana, wah itu beda sama yang baru galang dana fundraising nih dulu makan. Mesti wong yang percaya di bangsa ini, oh itu tekan kono, itu welok wis udah tekan gitu kan, lebih nandang loh istilah bahasa nomnya. Nah seperti itu. Ya nanti termasuk, ya itu sekarang kegiatan itu akan lebih menarik sebagai proposal daripada sekedar kertas atau itu yang belum tentu berjalan. Nah jadi balik melewatan begitu nih Pak. Kok jadi contoh proposal itu jadi ini kok tadi sampai mana? Oh iya. Jadi kalau gak kali ngetes mau jadi nggak teknik orang dua itu. Sebulan ini manur sebulan ini ngaku. Nah TM beras seperti itu. Jadi itu dulu ada kisahnya. Kemudian kalau contoh game misalnya tentang nopo niki jalur deh, sing masalah nopo infak masjid misalnya, sing biasa itu kita kok. Infak masjid itu belum mencukupi. Ya, kita buka kesadarannya. Jadi kita mulai tahun 2001 itu kita bikin program jamaah mandiri. Kuncinya ini mungkin sebenarnya menyadarkan loh. Jadi waktu itu pengeluaran setahun itu 43.700.000 atau berapa ya. Kemudian kita pengen membuat program, pengen tahu pengeluaran sebenarnya per pekan itu berapa, terus kita bagi per kapita, ya, per jamaah itu jadi 2 piro.
Nek kita misalnya orang begitu sholat ya minimal kan ya seminggu bisa mungkin jamaah di masjid gitu, sholat Jumat. Orang ya udah betul gitu. Nah, akhirnya kita cari angka seminggu. Dan kita bagi 12, kita ketemu per bulan, kita bagi 4, kita ketemu angka per pekan per minggu. Per minggunya ketemu 900.000. Itu semua hitung itu. Nah, 900.000 ini kemudian kita bagi kapasitas masjid pada waktu itu cukup untuk sholat jamaah niku 600 wong. Itu mencep-mencep dengan surabis, mencep-mencep wong kan gitu. Nah, kita bagi 600 ketemu angka 1.500. Kemudian kita sosialisasikan. Ya sosialisasikan dia apapun ya. Karena apa, pelayanan masjid yang pertama itu pelayanan ilmu. Karena orang beribadah harus dengan ilmu. Maka ilmu harus disebarkan seluas-luasnya. Jadi tentang misalnya ini program jamaah mandiri itu kita sampaikan. Kalau bilang kalau Jumat kan bukan Jumat ya, setiap subuh itu kan selalu ada kultum saat subuh. Nah itu bisa untuk menyampaikan program masjid. Kultum kita saat subuh itu selalu yang isi itu warga lokal kita. Karena ini sekaligus untuk belajar jadi mubalik. Jadi misalnya hari Senin itu minimal ada 3 atau 4 ya sekarang. Minimal 3 orang. Senin itu yang kejatah Senin itu 3, Selasa 3. Ada yang 4 juga. Kita mau tambahin sekarang, mau kita jadikan 4. Nah kalau anggap aja 3 yang sudah jalan ini ya. Maksudnya gini, bukannya sekali kultum wong telu nah koyo paduan suara mboten, tapi misalnya pekan pertama si A, pekan kedua si B, pekan ketiga si C, nanti pekan keempat kembali yang A lagi gitu kan. Pokoknya tiap hari Senin sing isi wong telu niku. Nah, itu lokal semuanya. Supaya apa? Kita itu kayak orang dipaksa ngisi. Misal ora tau maca bagian. Tapi nek dijadwal wong mesti ada maca, harus dijadwal ya. Orang maca ora iso ngomong gitu. Nah, akhirnya apa? Minimal kan ada 3 orang kalikan 7. Pinten niku Ustaz? 21. Tapi itu tergantung ya. Nah, 21 niku sing iso. Dan ilmunya apapun ya kita. Ya nek nek ro iso full sehari kayak Senin Kamis misalnya apa Ahad tok sih misalnya. Tapi bertahap nanti ya. Kalau yang dokter ya kita minta, aku bilang ke aku yang bapak kan dokter, dia nyampaikan ngomong tentang kesehatan, jamaah ini kayak butuh ilmu kesehatan. Nah, kita pertama kali mesti nyampaikan murni tentang kesehatan. Dan kok begitu SP loro kan itu mesti jadi golek ayat-ayat ini sambung-sambung ke sing Al-Qur'an sing hadis iki akhirnya dia juga belajar tentang agama, kesehatan yang kemudian digabungkan dengan agama yang seperti apa yang benar. Akhirnya belajar cara Rasulullah seperti apa dan seterusnya. Akhirnya lorone sinau sing menyampaikan dia sinau sing disampaikan dia komplit ilmu terapan untuk ilmu kesehatan itu wis digabungke karo ilmu Al-Qur'an. Ya seperti itu ya. Nah, sampaikan misalnya tadi ini roto minggu ini sekalian tak belandangi ya. Maksudnya contoh-contohnya biar real. Kemudian tadi kultum ya sampaikan tentang program jamaah mandiri. Ya, kalau pas ada program masjid, pas jatahnya sing lokal tadi itu sampai nyampaikan program-program masjid. Kemudian itu kan sing tempat masjid, asing terus kamu mah pripun nek iso ngerti program ini ya kita bikin terus. Kita sering bikin terus ya dulu awal-awal. Misalnya menjelang Ramadan sampaikan tentang Ramadan. 2 bulan sebelumnya harus sampaikan. Jadi masjid itu pelayanan pertama itu ilmu, maka sampaikan ilmu. Ojo ming masjid itu teko ning omah. Saya masih ingat dulu. Saya dulu bendahara pembangunan Islamic Center masjid gitu. Ini wis gawe proposal, wis dijoke ten Pak Jazir gitu. Ning mboten kersa tanda tangan. Iki aku ngomong nggih teko omah-omah iki galangan dana. Ojo masjid iki ojo moro ning omah-omah mene pas jalur sumbangan tok. Tapi masjid-masjid itu melayani kalau datang ke rumah. Nek orang kok ndak sedhi kebiasaan saiki wong masjid wis do di nganu sing dilehke sik. Begitu dodok-dodok wis delok. Wis belum aku. Oh, masjid iki jalan kawangan yang bos aku. Wis apa image-nya tuh jelek, apa namanya? Izahnya itu kasihan ya. Tapi masjid itu datang ke rumah-rumah itu melayani. Nah, waktu itu ditolak datang. Terus juga pripun iki le gawe pengumuman wis spanduk gawe. Mohon maaf ibadah Anda agak terganggu karena masjid ada renovasi. Silakan yang mau berpartisipasi hubungi nomor ini rekening. Tapi kita terus melayani. Minimal yang bisa melayani apa yang melayani ilmu.
hari sebelum Ramadan sampaikan tentang Ramadan. 2 bulan sebelum kurban sampaikan tentang bikin kurban, tentang keutamaannya. Ya, toh. Mungkin ya tadinya pengen kaget tengok-tengok duduk di teras rumah, ya, kalian ngeteh, kalian ngopi, kalau lebaran apa ini, terus diwocok, nah disitulah ilmu masuk. Ya, nah, jadi semacam. Dan alhamdulillah tadi meningkat terus korban dulu. Terakhir kemarin 62 sapi, sebelumnya juga 56 gitu. Nambah terus tiap tahun. Mungkin ya semakin banyak orang yang bertambah ilmunya. Kalau nggak kita sampaikan mungkin dia mikirin, oh mungkin korban dia mau sekali seumur hidup. Mungkin loh yang bikin korban itu karena belum dapat ilmunya. Ada juga yang pikir oh, korban ini harus dibagi Rasulullah. Nah kan pas korban nah, untukku, untuk keluargaku dan untuk umatku, oh dibagi gitu. Aku nggak bisa dibagi juga ini. Orang ngerti ilmu ini sama ilmu gitu. Padahal itu ditekankan korban itu ya toh. Bahkan kalau yang mampu korban itu wajib itu untuk yang mampu ya. Bahkan yang mampu korban atau tidak berkorban itu dilarang mendekati ya, masjid-masjid. Nah itu kan keras ancaman. Nah ini kan mungkin ada yang nggak tahu juga. Maka alhamdulillah di tempat kami itu walaupun rumahnya kita isi sederhana, ini pun korban. Nanti ada tabung korbannya ya. Kalau hari Jumat itu kita selalu ada yang buka. Kita buka meja satu kursi gitu. Kemudian kita ada bannernya tabung korban dan galingan tiap Jumat. Oh nabung, ya nabung 50, nabung 100. Mungkin betul kerasa selama setahun itu pas sendiri kurang itu lagi. Oh kurang hitung atau saya bisa disengkat gitu. Tapi kalau kita nyiapkan pas mendadak mau korban, nyiapin telur lito atau berapa itu terasa berat. Tapi kalau kita sudah nabung ya tiap minggu misalnya, nah itu ada tabung korban. Ini saya lagi cerita kalau betul itu juga sini karena ada contoh-contoh teknisnya. Kemudian yang tadi disampaikan, maka orang akan lebih banyak tahu. Kembali lagi ke yang utama tadi tentang jamaah mandiri. Jadi jika Anda berinfak, ini kan yang kita sebar lewat kultum dan sebaran lewat ngomong sebar. Jika Anda berinfak 1.500 per pekan, maka Anda adalah jamaah mandiri. Nopo itu jamaah mandiri. Jamaah yang mencukupi kebutuhan tempat sholatnya itu sendiri. Bentuk karpetnya yang luwih empuk, bentuk lampunya yang luwih padang, bentuk sound systemnya yang luwih cetha, bentuk imamnya yang hafal Quran, bentuk khatibnya yang berkualitas, bentuk banyu wudu dan lain-lain semuanya komplit. Ini dari itu bang masjid itu baru untuk kebutuhannya sendiri satu tempat sholat itu. Ya. Kemudian yang kedua, jika Anda berinfak lebih dari 1.500 per pekan, ini kita orang yang siji, maksudnya kan bayangin, maupun pengeluaran saat ini kita hitung pengeluaran saat ini kan kita bayangkan dulu kita mulai seperti itu. Jika Anda berinfak lebih dari 1.500, maka Anda sudah mensubsidi jamaah yang lain. Dan yang nomor 3 ini istilahnya canggung itu makjelem gitu. Namun jika itu Anda kurang dari 1.500 per pekan, sesungguhnya ibadah Anda di masjid masih disubsidi orang lain. Kakek itu sadar toh? Gitu. Lalu kita itu kadang berbino jamaah yang kecil, kan ya sesasi belas itu yang perlu kota infak ya. Ini kok gak rawuh ya nih. Nah kita itu sering lupa loh. Berbino jamaah yang masjid, memangnya masjid ini enggak pengeluaran. Kita tiap hari jamaah yang masjid ini sesasi belas orang yang perlu kota infak. Kota infak lipat bisa lipat Jumatan. Kadang-kadang di Jumatan itu susu itu, susu orangnya pecahan. Begitu kota liwat ngarepe ning sing model mobil sing apa masjid sing didireke kota liwat ngarepe. Duh, nang gua pecahan. Coba untuk dompet. Coba nih itu begitu dibuka omongnya yang 1.000 isi kenceng api kan. Kalau 50.000 ya kenceng padha isi api kan. Kaya maneh-maneh ora sida meneh lewat meneh kota ini to. Nah, niku dadi rong sasi ra niseni niku. Nah kita itu kadang ya lupa seperti itu ya. Jadi nggak sadar bahwasanya kita butuh. Jadi saya ingat waktu itu bulan berikutnya ketika kita sebar lewat pengumuman-pengumuman itu semuanya, itu langsung naik 4 kali lipat infaknya. Mungkin ya udah sadar nek ora pengen disubsidi wong liya.
Kalau saya ngomong ini, berarti nek ADW ini bagian ini disubsidi orang lain, berarti gitu, sebagian pahalanya disibuk sing subsidi. Nah, kalau saya tekan itu, oke mungkin mawon. Ya, yaitu artinya terus jadi sadar. Dan ini saya pernah sampaikan di masjid mana itu ya. Kalau cobi pengajian ini kan jam 09.00, ning kula subuhan, coba kula subuhan kok tak itu. Masjid perumahan untuk sampai subuh ini untuk gede untuk megah. Niku kan apa? Kula hitung sing jamaah subuh niku ternyata terus makmur niku sithik 200 orang lebih. Sing jamaah niku putra dan putri kula hitung. Waktu telat kula makmur niku tau ngitung sih. Nah pas ngisi materi jam 09.00 niku tak omongin, Pak, Bu, ini tentang saya saat ini pengurusnya ngomong nih, Mas niki jamaahnya banyak, tapi kita infaknya itu nggak cukup untuk operasional masjid. Kodo, mesti jawab kodo. Nah terus yang kita sampaikan tentang itu program jamaah mandi, Pak, Bu, itu gini. Nah kita dulu di Jawa Karya itu terus setelah ada itu terus ada program yang kota infak subuh itu. Kita dulu sepakat jadi gerakan Rp1.000. Ayo sopo wae sing subuh dan iskong mah wis sanggup duit 1000 waktu itu pecahan terkecil ya. Saat ini boleh 1000 surgana ya 2000 lah. Mosok nyisihke kricik 500 loro mosok ora iso penting kita saged to nggih. Tenging sisa belanja nomor kadang wong dalan icip-icip itu digawe 2000 gitu. Mosok digo masjid mboten iso. Nah, itu kemudian ada gerakan kotak subuh. Nah, itu ceritanya ngoten. Makanya kotak sing paling cepat kebal niku kotak infak subuh. Itu pecahannya saya pecahan paling sithik, gitu. Tapi nek do subuh niku do rutin. Dalam beras sudah ada peningkatan. Kalau dulu itu paling oke duitnya niku oke 1000. Periode berikutnya wis sing paling oke. Maksudnya dibuka kotake. Niku duit sing paling oke mone 1000. Yuk muda dadi 2000. Sakniki posisine sakniki sing paling oke 5000. Nek kotak niku dibuka niku duit sing paling akeh niku pecahan 2000. Artinya kan sudah ada peningkatan nek dollar boni niku nek subuh niku 5000 ngoten dari dulu sen. Nah, itu juga saya sampaikan, Pak, niku mau sing jamaah niku 210. Anggap mawon 200, anggap aja 200. Kalau 200 orang tadi itu yang belumi, ini perumahan menengah kok. Yang belumi 2000 saja. Niku pun pinten? 400.000 niku sekali subuhan. Nek seminggu pengen itu begitu di mawon. Nek pengen sesasi pengen 30 begitu. Mboten cukup tunggu beras. Mungkin cukup ya. Nah itu masalah seperti itu sebenarnya. Kita membangun kesadaran. Kalau contoh di tunggal beli, ini lagi contoh mau setek, tunggu seperti setek pak. Itu dijamin tadi mungkin. Oke. Ya. Soalnya biasanya nih, oke, saya mau kasih pengen tekon nih untuk telas. Saya contohkan yang terakhir aja, sego Jumat. Yang penting itu ada narasinya, ada edukasinya. Contohnya gini, Pak, dalam makanan yang kita hidangkan itu ada berkah dalamnya. Yang terbuang itu hanya sisa-sisa makanan. Saripati makanan itu dari tulang otot daging jadi raga kita. Nek pun dari rogongan tadi kita boten iso muncul. Dia akan terus mengalirkan berkah untuk yang menjadikan raga-raga itu. Ketika raga-raga itu digunakan ibadah. Jadi pola berpikirnya biar dirubah. Karena wong niku kata-kata ini, nek teko masjid, niku mesti wonten embel-embel. Pak, ini buat masjid Pak ya. Tapi tolong jadikan yang fisik, bel nempel, bel tadi jariah. Loh emangnya kalau kita menggembirakan jamaah sholat subuh diparingi sarapan, bentuk semangat yang wajib bergembira. Gitu. Mungkin ya orang yang niatnya orang sholat, orang yang gimana, itu mah harus sisa sarapan di masjid. Tapi kan itu menjadi kebiasaan. Kalau nggak dilakukan itu jadi orang yang kehilangan, ya, jadi kebiasaan. Apakah itu nggak jadi jariah? Apakah itu nggak nempel? Itu nempel semua itu bersama. Dan terus ngalirkan berkah. Nah itu jadi pikirannya jangan membangun seperti itu, ya. Tetapi semuanya itu termasuk. Kan kadang orang yang pengurus itu anggaran diimpak itu mangan-mangan itu orang yang mau naik ya. Itu pak untuk mangan-mangan itu dia tahu yang ini. Betul orang mau lihat jadi nganu kok guyon nanti.
Betul saya didadekake hati. Wong kita niatnya itu cari ridhonya Allah, gitu. Ya itu tadi. Jadi alhamdulillah saat ini dino Jumat niku kathah sing masak luwih akeh bangane dino biasa. Misalnya belanja sayur mentah, bahan mentah, ya, tempe, ndoke, misalnya tinggal 5 anggota keluarga. Ini kan bahasa Jawa, kenapa bahasa Indonesia Pak? Nek kertas kabeh lagi? Atau saya pendatang nih? Nek betul ngerti bahasa Jawa gitu. Atau pakai bahasa Indonesia saja? Untuk kaku nih. Nah, 5 anggota keluarga di rumah. Karena ditambah nek belanja itu paling berapa? 40.000 ya. Yang coba murah. Ditambah sedikit jadi 50.000. Karena belanjanya ditambah, yang untuk menu makan siang tadi mungkin nggak cuma jadi 5 porsi, tapi mungkin bisa jadi 7 porsi, 8 porsi, soalnya belanjanya ditambah. Yang lebihnya 2 porsi, 3 porsi itu tadi sih terus dibungkus di gotong masjid pas sebelum Jumat ini. Kita kalian dulu, mudah-mudahan ini yang makan nanti yang hafalan Quran yang banyak, terus kalian kan berkah untuk keluarga, ya. Nah semuanya belum Pak. Mari kita sediakan dus nih. Mungkin nek teng Jawa kalian, Bapak esuk kopi mampir mriko pengaruh kantor takmir niku wonten dus yang kita sediakan, dus sego Jumat kita sediakan banyak, kita cetak langsung ratusan ribu. Nek ada cetak 1.000 kali cetak 10.000 murah tuh murah saya oke, saya murah tuh. Nah itu juga gitu, paling kosnya satu dus itu jadi cuma paling 1.000 rupiah atau berapa, ini pun api. Kalau kita cetaknya banyak semakin murah. Nanti nek dino Rebo, dino Kamis itu sudah banyak yang ngambil dus Jumat. Aku susah Jumat tak nimbang telur dus. Adanya nyembung ikut telur lembar. Kesel lembaran nih kalau kita, makanya tenggelam film PDW, sing dimasak di kau cemplungnya, terus di kawasan masjid. Jadi nek jam 8 itu digelar meso, itu sih kosong. Mungkin jam 8:30, jam 9 mulai keisi, jam 9:10 tambah oke. Jadi nek penggawa loro mboten isin niku kan, soalnya duse padha. Begitu diserahke meco campur guna mau sing ndi tak ora. Nenek nggawa duse dhewe. Niku ya wong anake ngoten niku lho. Biasane sing nyuwara niku sing nyokit niku biasane sing ora nyumbang. Nggawa 5 wis dionek nyumbang ompeng 5. Ah, wis nyumbang sing dionekke lho. Nek boten takoni wong iki. Nah, jadi gitu. Jadi kita itu yang pertama. Mungkin kita nggak menggantungkan donatur besar. Mungkin sakit kita sewani datang. Pak ini bisa terjadi lagi. Mungkin sawong seorang atau dos yang sugi-sugi itu bisa. Tidak perlu banyak orang. Tapi ini nggak berjalan lama. Nek wong itu ibu baru kami bingung bener gitu. Anaknya belum terus gitu. Dan kita seakan-akan nggak memberikan kesempatan. Saya untuk berkah, sedekah dan lain-lain itu perasaan wong sugi-sugi tok. Dan terus yang ngepres-ngepres sama itu kok iso boleh berkah. Gitu. Nah maka itu yang kita. Walaupun cuma 2, 3 gitu. Nek sing 200-an ya akhirnya ribuan berita. Nek Jumat itu 1.200 sampai 1.500-an dus gitu. Dan nopo sing sego Jumat kan kita ada kotak khusus sego Jumat. Itu biasanya kita buka tiap hari Rabu. Pak Ismail itu sing buka. Makanya sing undang biasanya Pak Rebu. Soalnya nek dina Rebu digoleki ibu-ibu sing beliau dipesani Bu, bisa yang sanggup dari pirang dus ini sego Jumat. Oh, kalau sakit dulu sama sing 100 dus sama sing ada sekitar 11-an ibu-ibu gitu ya, yang sekolah buka sego Jumat itu kerja jaki. Ya, berarti sini orang jauh oke waktu itu sego Jumat. Oh, siap. Yang penting itu tambahan pemasukan. Itu sekitar 200 sampai 900-an mungkin sekali Jumat itu. Ditambah sing spontanitas pati nggawa siji, nggawa loro gitu, sing nggawa dhewe-dhewe niku nggih total nggih 1.500-an. Dan bedanya muncul karena kesadaran sama Anda ini beda. Nah kita Bu, besok ibu nyediake 10 dus nggih. Mungkin sing rada sugih pun jenengan niku wangume nggih iso awet dus. Tapi tanpa dibangun kesadarannya. Oh niku mung gebrundel niku. Wah, iki mau waktu balar sekolah orang-orang tak ambil kerja itu lagi itu kan putih-putih juga miras itu. Tapi nek itu muncul karena kesadaran itu beda ya toh. Wah, nek ngomong pas ono pisang, waduh bismillah tak bodol ge pisang sisi-sisi. Terus
tak cemplungi bisa dicuci gitu. Mungkin gitu lah saya buka ini gua campur kan beda-beda gitu. Bisa sesuai kemampuannya, tapi kita umumkan ya yang penting wajar lah standar pamune. Paling ora ya minimal rego 7.000 apa 8.000 lah apa 10.000 lah wis ana lawe lah. Aja yo ming sego kucing wis akeh gitu. Udah makmum meong-meong. Nah, niku mau gini ku bener ngerti gitu pokoknya jalannya dhewe-dhewe ngoten. Men begitu lek ngerti gini pas dibuka. Begitu jelek jejere ini. Oh, ayam masa dibuka segini salam ini waduh lalu kok nyedok ya betul ini sikar gitu nah tapi kalau tadi yang ada buahnya tadi buka ini Masya Allah atau ada batin buah itu ya ini kok ya buah itu wah tak cuma kayak sing maringi ini juga ambil urusan-urusannya wah itu cuma larang banget kan artinya kan itu membangun kesadaran itu beda sekali. Ya, jadi kuncinya tadi kita itu semuanya kita mulai dari swadaya. Potensi apa yang ada di wilayah kita itu supposed dipikirkan itu bareng. Keunggulan kita ini kan karena okeh wongnya. Ya. Dan itu ringan dijinjing nggak terasa. Gini sing males masak ya nyemplung ini kotak sego Jumat 10.000 aku ya walaupun marah-marah ya iso aku nyumbang satu 10.000 bismillah. Aku itu berkain dari 10.000. Jadi kita buka untuk semuanya. Ya. Ojo ming sing sugih-sugih tok sing perasaane sing dukungi. Kadang kan gitu toh, nek kita buka puasa ora sing dukungi sing sugih-sugih tok. Lah mangke sing laran yo ora iso melu nyumbang. Lah nek sing situs kan ya iso. Nah, itu kita libatkan semuanya, ya. Jadi potensi apa yang ada kita pikirkan bareng itu kemudian kita bangun kesadaran bersama-sama. Tadi nah ini terakhir untuk nah, itu seger jadi ngomong terakhir ini berarti semester rampung. Ini pun bakalan isi balik. Pernah mau kalah? Menang? Wah, alhamdulillah. Tapi ini ditonton kalah, bahasa kalah ditonton menang kok. Nah, gitu. Nanti iso nonton pengajian itu terlalu pengajian mawon. Kok iso dibalik ini mulai delok singkatane malah penak. Terus pas dadak kesuwen delok ngerti pas guru tok wae. Oh, malah api. Gitu. Nah, itu berkait dengan pengajian kita. Begitu gini kok. Tekan ku jadi lali tenang belum nih kok. Oh penutup, membangun kesadaran itu tidak hanya dalam hal infak sedekah, tapi yang paling penting itu pengurus ini. Bahwasanya dalam dakwah ini, siapa paling repot, siapa paling pontang-panting, siapa paling berkeringat, siapa paling capek, sing itu manfaatnya ya yang melakukan, walaupun sepi, sendirian, orang no sing delok, orang no sing ngalem, ya. Tapi kita semuanya yakin, semuanya dicatat oleh Allah, sebesar zarah pun itu tercatat, dan itu tabungan kita masing-masing. Maka dalam dakwah ini, sapa sing mengenai sisa-sisa waktu, sisa-sisa tenaga, sisa-sisa dana, sisa-sisa pikiran, maka yang didapatkan dari sisa-sisa itu. Tapi siapa yang pengen memberikan lebih dengan kontribusi terbaiknya, maka itulah yang didapatkan. Itu tabungan kita. Ya nek sing sapa sing yakin, aku yakin rasa nabung nomor di surga, ayo rasa nabung apa-apa, monggo, itu pilihan. Tapi kalau yang yakin ada kehidupan kita setelah ini, ada kehidupan kita di sisi Allah, kehidupan akhirat yang kekal, ada awalnya, tidak ada akhirnya. Sawen-wen salawase, ya, selama-lamanya. Itu kehidupan kita di sisi Allah. Dan itu tergantung dari apa yang kita lakukan saat ini. Tidak ada kesempatan kedua, cuma sekali ini saja. Makanya setiap orang yang meninggal nanti ketika ditanya pengen apa, itu pengen diberi sedih loh, pengen Gusti Allah, ben aku iso sedekah, kan iso ono sing tak simpen kuwata sedekah kita. Tapi tidak akan diberi kesempatan. Nah kita ini sekarang dalam posisi masih bisa melakukan itu. Iso lah ini, apa hubungan dengan iso seperti itu, ya. Dan masing-masing kita ini nggak tahu usianya berapa,
Mesti sing sira donom prilik jebule wis tuwa paling ya wis kata-kata. Wah, aku saya suwe paling yang sing sepuh. Mboten mesti gitu. Kelapa niku ya tiba cengker dulu pun tiba gitu. Yang wonten sing wis tuwa mingling niku antek ribut niku ora tiba-tiba. Wonten ya sebulane termaksa. Nah, kita nggak tahu ya seperti apa. Tinggal itu tadilah kesempatan kita ini. Maka monggo. Karena ketika ini pengurus semuanya sudah seperti itu, insya Allah berlomba-lomba untuk memberikan kontribusi yang terbaik. Ketika masih 2 orang, 3 orang, itu potang panting, lapor-lapor sakit. Tapi sebenarnya dalam kondisi potang panting itu Allah sedang berikan kesempatan kita untuk mendapatkan pahala yang paling banyak. Jadi itu kesempatan Allah berikan. Aduh, kalau Rasul sadar ya, ya tak tandangi diri apa. Itu tuh Allah sedang berikan kesempatan kita untuk mendapatkan pahala yang terbaik. Tapi insya Allah seiring berjalan kita saling menyemangati satu yang lain. Ketika semakin banyak nanti insya Allah saling menguatkan. Ketika sudah belasan puluhan sing sadar, maka saling berlomba-lomba untuk berikan kontribusi. Ini mergo salah adem gitu. Soalnya ini pasti aku ngomongnya menggelegar apapun, kalau ini kalah menarik. Kalau yakin, kalau nggak pengen ya pada ambil ini loh, gitu. Ya nggak tahu ya, makanya nanti sempat tanya jawab mungkin jam berapa sih? Buatan biar lo malu panitia mau. Ya begini buatan manfaat pun ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, demikian tadi penyampaian wartawan terkait dengan strategi memakmurkan masjid yang sudah dilaksanakan di Masjid Sumber Daya. Mungkin sambil menunggu rata, monggo kalau misalkan ada yang mau bertanya dulu, monggo Pak. Ada di sini belum? Mungkin ada yang tadi mau listrik nggak ada, jadi gimana kalau dibuat nol? Nah, itu kira-kira alasan itu sudah tepat belum? Terus yang kedua, untuk Jumat itu kan ada khotib, itu ada yang punya pendapat atau mungkin masih berprinsip wah gimana enak sabtu Jumat sekian yang mau bisa membangun. Nah, itu alasan seperti itu sebenarnya bagaimana? Terus Khotib itu kosong sih. Khotib itu malah harus dimuliakan. Karena ini dari suatu buku, dari suatu naung, kita benar makanya ini oke. Nah, gini, ini sebenarnya masalah saldo nol itu udah diceritakan roda dulu. Cuma saya jika ujungnya aja. Nanti lebih jelas. Kedepannya itu idealnya masjid-masjid itu seyogianya punya badan usaha milik masjid. BUMN. Soalnya BUMN itu kasih rugi dari BUMN. Nah, yang itu menyesuaikan potensi apa yang ada di wilayahnya masing-masing. Oke. Kalau di Jawa Barat ya karena kita ini Jogja kota wisata ya, Jawa Barat di sini kota, maka kita bikin hotel di lantai 3 ya. Ada hotel masjid ya. Ya kita bikin standarnya seperti hotel bintang ya. Living ya wonten kita. Bapak sing dari ngepas nanti kalau wonten living lho Pak. Jadi masjid ki wonten living. Untuk pelayanan yang ke hotel lantai 3 itu. Di kamarnya itu AC, TV, spring bed, kamar mandi dalam, air panas dingin. Pokoknya kayak hotel. Cuma ada yang hotel itu mungkin 300-400 ribu, di Jawa Barat itu cuma 200 ribu. Jadi laris buka terus gitu. Untuk pesen sih tidak ada pesen. Kita juga punya hotel di Kaliurang itu. Kemarin barusan di launching itu hotel Anugerah Wisata 2 punyanya masjid. Jadi yang dikembangkan adalah wakaf produktif. Sama sebenarnya di Masjidil Haram. Tanah-tanah masjid yang di sekitar masjid itu yang kemudian diproduktifkan ya, yang lantai 1 dibikin toko, yang lantai 2 ke atas dibikin hotel ya. Menara tuin menara yang jam itu juga itu ya. Tanah-tanah wakaf masjid yang kemudian dikelola produktif, yang kemudian itu untuk biaya operasional
Masjidil Haram. Ya. Jadi konsepnya nanti seperti itu ya. Dan kalau Bapak nanti ke Jogja ke lantai 3 itu Resani nanti di kamar-kamarnya itu ada namanya Haji Suroto, Haji Kamil ya. Itu yang pewakilnya, yang wakaf kamar itu ya. Jadi sponsor yang betul kartu. Nah, jadi kita sampaikan gini loh Pak, sebenarnya jariah itu jelasnya dalil kangenan, tapi ini jelasnya gitu. Pertama itu kita bikin laporannya tiap bulan Januari untuk Romito, Februari untuk lurus tengah, kita sampaikan Pak, Bapak dulu itu wakaf 1 kamar. Kalau yang di Masjid Jogja itu dulu wakafnya 45 juta. Kalau yang di Kaliurang itu macam-macam yang reguler itu 65 juta 1 kamar itu komplit itu satu sini AC dan sepeda dan lain-lain gitu. Yang paling mahal itu yang VVIP yang di Kaliurang itu kamarnya Sandiaga Uno gitu. Yang kemarin yang kamar VIP. Nah itu wakaf per ini Pak, Bapak ini wakaf per masjid di 45 juta. Itu sama aja buatan mengenai 45 juta. Itu sama aja tiap bulan itu Bapak sama aja infak ke masjid sejumlah yang dihasilkan kamar itu kita Januari Romito, Februari lulus tengah. Berarti aku pakai oke yo, sasi oke kok kata. Berarti aku rasa itu ya ora. Maksudnya iki meng jelaske nek wonten niku. Terus wonge terus dadi wonten biasane. Wah, nggih kanan iki. Iki wonten meneh mboten sing bisa dibangun kamar. Lho, mesti tekone wonten. Mboten lanjut. Berarti aku rasa itu itu padake tipis. Nek wong sing niat ibadah niku beda itu meneh mau napa sedherek kontrol kira. Oh, oke. Nek sing iso majibuk niku nek wong sing boten niku nggih. Ya seperti itu. Jadi orang itu jelaskan enak kalau dengan seperti itu. Walaupun itu enggak ada hubungannya wong ora bagi hasil apa itu kan wakaf murni untuk masjid semuanya. Nah, itulah yang kemudian untuk biaya operasional masjid. Maka kita enggak menggunakan dari kotak-kotak infak itu untuk operasional karena apa sudah punya usaha masjid. Jadi yang masuk lewat kotak-kotak tadi yang berbeda macam tulisannya itulah yang segera kita ngomongkan, segera kita tasarufkan, segera kita kembalikan ke masyarakat dalam bentuk pelayanan. Tetapi secara operasional mungkin sudah aman karena di backup usaha-usaha masjid. Nah otomatis sing masjid sing lagi itu ya kotak infak toh, mungkin gitu dari sopino, ganti lampu, ganti keran bingung juga bingung. Apalagi ada pengurangan bulanan listrik, air, khotib dan lain-lain tadi. Tetapi seminim apapun, walaupun baru dari kota infak, yang penting kita ada pikiran sesuai disimpan supaya segera jadi berkah. Karena uang kalau sudah dimasukkan di kota infak, kalau itu masih disimpan pengurus atau disimpan di bank, yang dapat manfaat ya baru banknya. Tapi yang membutuhkan belum mendapatkan manfaatnya. Sing infak juga gitu. Dia itu berinfak kan pengen segera tambah berkah, usahanya tambah lancar, iso infak luwih akeh meneh. Tapi nek itu digantung, kan ya sakit usahane sing ngono-ngono kuwi bae. Ya, maka kita segerakan. Ya. Jadi gitu. Insya Allah lah nanti trennya itu lebih banyak donatur sekarang yang milih-milih. Dari sing aktif pokoknya kegiatan itu mesti insya Allah donaturnya tambah oke. Betul yakin, coba begitu kemampuan. Nah, kegiatan itu mungkin semakin banyak donaturnya. Karena nanti akan, yang penting kita mulai jalan, nanti akan Allah pertemukan dengan yang Allah perjalankan yang isi pos-pos itu. Kenapa sih? ATM berhasil dicontohin, menjauhkan itu tadi ini. Karena oke tamu ya, biasanya tamu itu kan delok begitu rampung sholat tuh, kok itu orang sing jemput beras opo, gitu. Terus ditekoni dulu langsung. Bu, ini monggo kalau kami berasnya ini pelayanan masjid ini kita yang kurang mampu itu berasnya disediakan dari masjid. Itu dong. Umat ini besok langsung ngirim beras 10 karung di selagi tumpuk dan sampai mesin ATM gitu. Mungkin dia pikirin kan kotak sedekah beras. Jadi nek kula belum minum kotak sedekah niku itu belum ngerti jadwalnya pengurusnya yang buka kapan, durung belanja. Ini wah suwi iki kesuwen iki. Langsung tak tumpake beras tak seleke sampai mesin mungkin bergira mesti langsung dicemplungin sesuk-esuk pas
membutuhkan langsung telepon Indonesia membutuhkan. Banyak orang sekarang itu yang mengejar seperti itu. Insya Allah ya. Jadi kita yang penting jalan dulu ya, bismillah, tapi dibayangkan kok kita ngomong ya pakai tenang ya toh. Tapi kalau kita mulai dulu, wah bismillah, nanti Allah beri jalan. Oleh konten sing cerita kok sing ujian pun di buat kalau sebegini ya. Ibu aja tahu Pak, alhamdulillah Pak, ini sebelum Jumat kemarin yang penting kita mulai pengurusnya lah. Kita sudah sepakat, aku 5, aku 10, orangnya biro. Pertama kita buka itu Pak 40 bungkus Pak. Habis itu minggu berikutnya ada yang tanya, ini apa Pak? Ya semuanya boleh ambil di sini, boleh naruh di sini. Akhirnya tambah banyak. Terus dia sampai telepon ya, sampai hubungi itu karena apa? Orang kepikiran Pak, alhamdulillah kemarin itu kapolseknya itu datang, itu terus berikan beras kira kental gitu sama uang mungkin untuk yang masak lauknya untuk dia sama. Enggak kepikiran sama sekali untuk kita itu. Kok kapolseknya itu terus dia malah kasih seperti itu lah itu nanti jalannya akan ditemukan yang seperti itu. Kita juga nggak bayangkan ibu-ibu tadi kok terus, dan itu banyak, nggak cuma satu ya, bukan 3. Insya Allah yang penting kita mulai dulu. Insya Allah tapi intinya ya sebenarnya kalau kita segerakan ya, insya Allah nanti Allah beri jalan. Dan kemudian berikutnya kalau misalnya semangat ini ya kita sebarkan terus ya, kan ketika kita meninggal nanti ya cuma 3 ya, ilmu yang bermanfaat, sedekah jariah ya, sama doa dari anak soleh-soleh yang mendoakan ya. Itulah nanti kita ya. Mudah-mudahan semakin banyak keran yang kita sediakan, nanti akan semakin banyak panen kita ya. Jadi semangat nanti gerakkan semuanya, yang sing canom remaja disemangati, sing ibu-ibu ya disemangati ya, insya Allah nanti jadi jariah kita semua yang mulia ya. Ngaten nggih Bapak Ibu. Matur nuwun Bapak Ustaz. Yang ngapunten kita siget sak lemawis dengan wonten lajeng panjenengan sampun lemawis bubur alhamdulillah ya. Oh ibu-ibu sami gotong royong masak monggo dipun alhamdulillah. Monggo kita akan bendahara. Konsumen dulu nanti kopi agak biang soalnya banyak makanan yang kemudian jadi penyakit itu karena kita lalin dulu. Kalau timbang dulu bos mau